Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita akan memulai daurah kita insyaallah. Tapi sebelum kajian saya mau bikin kesepakatan dulu nih sama antum nih. Karena kan suara saya ini enggak bikin ngantuk suaranya. Suaranya bikin ngantuk. Jadi yang ngantuk saya bakalan tunjuk. Sepakat enggak? Ditunjuk ngapain? Saya tanya. Ya, kalau semua setuju, alhamdulillah. Ya, insya Allah kita akan berjalan sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi kalau ada yang saya tunjuk, jangan marah karena sudah kita sepakati sebelumnya. Oke? Insya Allah. Alhamdulillah, ikhwata Islam. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diberikan kepada kita nikmat untuk kembali kepada Allah. Nikmat untuk hijrah kepada kebenaran. Ini tidak ada nikmat yang paling besar ini yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itulah para ulama terdahulu mengekspresikan nikmat ini dengan luar biasa. Imam Ahmad berkata, la adri ala ayyi nikmataini farihtu. Aku tidak tahu atas dua nikmat mana yang aku bergembira. Apakah di atas nikmat Islam ataukah di atas nikmat sunnah? Ini dua nikmat yang luar biasa, Pak. Maka dari itu kita berusaha menjadi orang-orang yang berusaha diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah. Dengan cara apa? Dengan cara hati kita ini kita persiapkan supaya betul-betul hidayah itu bersemi dan kemudian berbuah. Banyak orang hidayah, kemudian ia hijrah. Tapi sayang, dia tidak mempertahankan nikmat hidayah itu. Akhirnya apa? Nikmat hidayah itu dia tidak syukuri. Lama-lama kemudian Allah kembali mencabut nikmat hidayah itu. Kenapa? Karena ternyata hatinya tidak layak mendapatkan hidayah. Hatinya tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Sehingga Allah kembali ambil hidayah tersebut, dia tidak memeliharanya dengan baik. Karena hidayah itu ya akhwal Islam, nikmat yang Allah berikan dan Allah mampu untuk mengambilnya kembali. Sama halnya dengan titipan. Kalau kita dititipi, nih mobil, urus ya mobilnya ya. Ternyata kita tahu mobilnya nggak diurus, dibengkalaikan, nggak dipedulikan. Ya udah saya ambil lagi. Kenapa? Karena kita tahu ini orang nggak becus ini. Sama halnya demikian Allah memberikan kepada kita hidayah. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pelihara dengan baik. Ternyata kita tidak memelihara hidayah dengan baik. Kita sia-siakan, kita tidak pedulikan. Maka Allah pun berhak untuk mengambil hidayah tersebut dari kita yang akhwal Islam. Sehingga akhirnya kita kembali kepada dunia kita yang dahulu. Kita tidak ingin seperti itu. Maka dari itulah ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum, mensyukuri nikmat hidayah dan supaya kita lebih sempurna dalam hijrah. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama, bersungguh-sungguh mempertahankan hidayah ini dengan cara menuntut ilmu. Penting sekali akhwal Islam. Tanpa menuntut ilmu, kita tidak akan bisa bersungguh-sungguh dalam mempertahankan hidayah. Ya Allah. Sekarang Pak, apakah hidayah itu hanya sebatas saya taubat pada Allah udah selesai? Setelah itu saya tidak tahu harus bagaimana? Tidak.
Saya taubat kepada Allah, saya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya kembali kepada Engkau. Tapi gimana dong caranya taubat? Gimana dong caranya hijrah? Gimana dong caranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti tentu di situ ada sesuatu yang harus Allah minta dari kita. Agar sempurna hidayah kita, agar hijrah kita semakin sempurna. Tiada lain adalah ilmu. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari membawakan sebuah bab. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Dasarnya firman Allah dalam surat Muhammad. Ya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kata Imam Bukhari apa? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah memulai ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Berarti kita penting. Supaya kita bisa mempertahankan hidayah ini, kita harus menuntut ilmu, Pak. Kenapa harus menuntut ilmu? Karena Rasulullah memisalkan hati kita seperti tanah. Sedangkan ilmu itu seperti air hujan. Kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm kamathali ghaithin asabat arda fakanat minha ta'ifatan tayyibatan qabilatil ma'." Ya akhi. Nah, boleh saya tanya? Oke. Baru 5 menit loh bicara. Perlu ditanya apa enggak nih? Komitmen. Jadi tadi yang pertama apa ya, akhi? Supaya kita bisa mempertahankan hidayah kita sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Belajar. Masya Allah. Tidur tapi memperhatikan. Masih tidur ayam sih. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan hidayah yang Allah utus aku dengannya seperti air hujan yang menimpa tanah. Lihat Rasulullah SAW memperumpamakan hidayah itu seperti air hujan, Pak. Dan hati kita itu diperumpamakan Rasulullah SAW seperti apa? Tanah. Bayangkan kalau tanah itu setahun tidak dihujani, gimana rasanya, Pak? Kering, kerontang, mati, tandus. Demikian pula hati. Ketika hati kita itu tidak pernah disiram dengan ilmu-ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Qala Allah, firman Allah, sabda Rasulullah, mati, Pak. Mati dia, kering kerontang pada waktu itu. Maka siapapun di antara kita yang ingin mempertahankan hijrahnya, taubatnya, hidayahnya, dia wajib menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu. Harus. Duduk di majlis ta'lim itu. Dengan itu dia akan hiduplah. Tanahnya itu akan subur, gembur, lalu menanamkan tanaman-tanaman. Lalu menghasilkan buah-buahan yang Masya Allah. Maka dari itu ya akhi, kalau ada orang yang taubat hijrah tapi nggak menuntut ilmu lagi, Pak. Yang penting saya udah hijrah. Yang penting pakaian saya udah kelihatan hijrah. Yang penting gaya saya udah hijrah. Saya katakan hijrah itu bukan gaya. Akan tetapi hijrah itu apa? Tujuan hidup kita. Sampai meninggal dunia kita. Kita ingin wafat di atas hijrah kita ya akhwal Islam. Maka dari itulah ya akhwal Islam, ini yang harus kita usahakan. Jangan lepas dari menuntut ilmu. Itu yang terus kita lakukan. Seminggu sekali kalau bisa, antum bisa seminggu 2 kali, alhamdulillah. Ya, walaupun kemampuan antum dalam menuntut ilmu tentunya beda-beda. Ada yang bisa seminggu sekali, alhamdulillah. Ada yang bisa seminggu 2 kali, alhamdulillah. Yang penting continue. Yang penting dia langgeng, jangan diganggu. Hari kita menuntut ilmu udah. Ada orang yang ngajakin, reading yuk. Ini waktu saya menuntut ilmu. Tidak bisa saya diganggu. Itu yang harus kita lakukan akhwal Islam.
Ya, karena kan yang namanya menuntut ilmu pasti banyak setan-setan yang menghalangi ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, suatu amal semakin besar pahalanya di sisi Allah, semakin kuat setan menggoda di situ. Semakin kuat, Pak. Ketika kita mau menuntut ilmu, ada saja alasan-alasan yang setan berusaha membisikkan di hati kita. Nanti kalau kamu nuntut ilmu, semakin banyak tahu, nanti kamu nggak bisa ngamalin loh. Nanti kalau kamu nggak bisa ngamalin, dosa. Jadi udah, kata setannya, nggak usah, biasa-biasa aja lah. Nah, syubhat setan masuk itu, Pak. Kalau kita dengarkan, iya ya, udahlah saya biasa-biasa aja lah, takut nggak bisa ngamalin. Ya. Buang syubhat itu. Kita katakan, tidak, saya harus menuntut ilmu. Dan saya tawakal dan minta kepada Allah kekuatan supaya Allah memberikan kepada saya kekuatan untuk mengamalkan ilmu ini, insya Allah. Semakin saya tahu, insya Allah, semakin saya akan jauh dari keburukan, insya Allah. Makanya ya akhwat Islam, ya, Allah memuliakan Nabi Adam di atas malaikat dengan apa? Ilmu. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 30. 31, 32, 33, 34. Ya. Di mana Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah." Iya. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Maka para malaikat berkata, ya, Maha Suci Engkau ya Allah. Apakah Engkau hendak menciptakan di bumi ini makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sementara kami senantiasa bertasbih kepada Engkau ya Allah. Apa tidak cukup kami yang bertasbih kepada Engkau ya Allah, memuji Engkau? Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Maka Allah berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Lalu Allah mengajarkan ilmu tentang nama segala sesuatu kepada Nabi Adam. Dari situlah malaikat tahu apa kelebihan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka Allah berfirman apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lihat, malaikat sujud kepada Adam, Pak, menghormati Nabi Adam karena Allah sudah ajarkan apa? Ilmu. Maka manusia dengan ilmu menjadi lebih mulia dari malaikat. Dan manusia dengan tanpa ilmu menjadi lebih rendah daripada binatang ternak. Ya Allah. Makanya penting akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, agar kita ya bisa mempertahankan nikmat hidayah ini, nikmat hijrah ini, jangan lepaskan namanya majelis ilmu. Iya. Namun tentunya dalam menuntut ilmu, apa dulu yang harus didahulukan ini? Ya. Apa yang harus kita tuntut dulu? Kalau tadi ada ikhwan, saya alhamdulillah ingin menimba ilmu. Ilmu itu bukan di sumur, Pak. Jadi tidak perlu ditimba. Ya akhwal Islam, tentu ilmu yang paling wajib kita pelajari tentang apa? Akidah kita kepada Allah. Tentang akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tujuan hidup kita. Kenapa sih Allah menciptakan manusia di dunia ini, Pak? Hah? Aywa. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Berarti tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini apa? Ibadah. Berarti Pak, ilmu yang paling wajib kita pelajari tentang
Hak Allah ini yang paling besar ini, Pak. Bagaimana kita merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh nabi dan rasul dakwahnya sama. Itu supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW semua mendakwahkan kepada la ilaha. Kalau antum buka akhir surat Al-Maidah. Di akhir-akhir surat Al-Maidah di situ Allah mengkisahkan tentang Allah akan bertanya kepada Nabi Isa. Kalau dalam dunia Kristen itu Yesus, Pak ya. Ya kan sebutnya Yesus kan ya. Allah akan berfirman kepada Nabi Isa, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Dan ingatlah ketika Allah berfirman nanti pada hari kiamat kepada Isa bin Maryam, "Hai Isa, apakah kamu dahulu pernah berkata kepada manusia, ambil aku dan ibuku sebagai tandingan selain Allah?" Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak berhak ya Allah aku mengucapkan kata-kata seperti itu. In kuntu qultu faqad alimta. Jika aku dahulu di dunia pernah mengucapkan, engkau telah mengetahuinya pasti ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku ya Allah. Itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Lihat. Saya sering kali mendengar Zakir Naik. Ya, di dalam ceramah-ceramahnya sering berkata begini, menantang orang-orang Nasrani itu. Kalau ada satu saja ayat dalam Injil yang mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, detik ini saya masuk Kristen. Dan ternyata subhanallah hadirin tidak ada yang bisa ya membuktikannya. Subhanallah. Karena sebetulnya memang dakwah Nabi Isa itu ya tidak ada bedanya dengan dakwah seluruh nabi dan rasul. Ya. Dakwah mereka satu. Apa itu? Sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah saja. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang merupakan intisari dakwah para nabi dan rasul, Pak. Maka dari itulah ya akhal Islam azani Allah, kewajiban pertama setiap muslim mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah insyaallah daurah kita, Pak, akan membahas tentang makna dua kalimat syahadat. Ini yang kita akan bahas dulu. Kenapa ini yang paling urgen? Ya, harus betul-betul kita pahami betul apa sih maksud la ilaha illallah. Apakah la ilallah itu cuman diucapkan dengan mantap aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak kan kaum muslimin begitu kan? Sambil putar-putar begitu, la ilaha illallah. Apa seperti itu saja sudah mantap, sudah cukup? Tidak. La ilaha illallah itu mempunyai makna, mempunyai konsekuensi. La ilaha illallah itu ya akhal Islam tidak bermanfaat kalau kita tidak melaksanakan apa? Konsekuensinya. Tidak memenuhi syaratnya, tidak menjauhi pembatal-pembatalnya. Iya. Baik. Zaman sekarang banyak kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi perdukunan masih datang ke dukun, nyembelih ayam putih, ayam hitam. Ya, untuk siapa? Untuk para dukun, para jin. Kalau antum lihat di pesisir selatan sana, masih ada acara buat Nyi Roro Kidul. Ya, sembelih kerbau kepalanya di desa-desa masih banyak Pak sesajen-sesajen. Itu semua kesyirikan ya akhi. Wallahi kesyirikan. Itu membuktikan bahwa banyak di antara kaum muslimin tidak faham apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Apa sih yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah itu? Inilah saudara-saudaraku sekalian, kita akan bahas. Baik.
Sudah ada bukunya? Silakan dibuka, Mas. Makna syahadatain. Makna syahadat la ilaha illallah. Yaitu beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, Pak, artinya dia berikrar dan menetapkan dalam hatinya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Selain Allah tidak berhak disembah. Siapapun dia. Baik matahari, bulan, nabi sekalipun juga tidak berhak disembah karena mereka makhluk yang lemah. Oleh karena itulah ya akhwal Islam, ya, orang yang membuat tandingan selain Allah itu berarti dia sudah menyamakan makhluk yang lemah dengan pencipta yang maha kuat. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makhluk tidak bisa menciptakan. Makhluk tidak bisa memberikan apa-apa. Makhluk butuh karunia Allah. Makhluk, Masya Allah, lemah ya akhi. Lalu kemudian kita samakan dia dengan Allah pencipta alam semesta. Adakah kezoliman yang paling zolim dari itu, Pak? Tidak ada. Maka dari itulah la ilaha illallah artinya, ya Allah, aku yakin bahwa Engkaulah satu-satunya zat yang berhak disembah, ya Allah. Engkau adalah satu-satunya pencipta. Engkaulah yang memberikan rezeki. Engkaulah ya Allah yang memberikan kepada kami kebutuhan. Engkau yang memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi semua bentuk peribadatan itu hanya milik siapa? Allah. Baik. Saya mau tanya, ibadah itu hakikatnya apa sih, Mas? Sebatas mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada yang lain? Ketahuilah, ibadah itu kata para ulama, ya, arti makna ibadah itu dari bahasa, secara bahasa. Kita akan definisikan ibadah dari sisi bahasa dan secara istilah. Ibadah secara bahasa dari kata bahasa Arab. Ibadah itu bahasa Arab, Mas. Artinya abida ya'budu ibadatan. Ya, artinya apa? Al-khudu wat-tadallul wat-tadarru. Tunduk, patuh. Al-khudu' bahasa Arab, Pak. Wat-tadallul. Khudu' itu artinya tunduk. Tadallul itu menghinakan diri di hadapan Allah. Tadallul namanya. Ya. Disertai ma'al mahabbati, disertai dengan apa? Cinta, wal inqiyad dan ketundukan. Itu ibadah. Kalau antum berada di sisi kuburan, hati antum tunduk di situ. Ya, disertai dengan cinta yang luar biasa. Berarti antum sudah ibadah pada kuburan itu. Iya. Jadi ibadah itu disebut ibadah kalau mengandung tadi, makna mana tadi, Pak? Ketundukan, penghinaan diri, disertai dengan cinta, ya, kepada yang matanya, Pak, udah mulai 5 watt. Belum saya tunjuk, soalnya cuma masih 5 watt aja. Belum nutup, Pak, belum. Hati-hati ya, Mas. Mata saya agak awas dikit. Jadi itu ibadah secara apa? Bahasa. Adapun ibadah secara istilah, hiya ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis suluki 'alaiha
ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup semua perkara yang Allah cintai dan ridhoi. Apa itu ibadah? Nama yang mencakup semua perkara yang Allah cintai dan ridhoi. Ya. Coba perhatikan Mas. Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhoi. Pertanyaannya, dari mana kita tahu ini dicintai oleh Allah, ini diridhoi oleh Allah? Dari mana kita tahu? Dari mana? Dari wahyu. Mungkinkah dari ra'yu? Dari akal pikiran? Terkadang akal pikiran bisa menemukannya, namun ia tidak bisa berdiri sendiri, Mas. Akal terkadang bisa mengetahui ini baik, ini buruk. Tapi ingat, dalam masalah ibadah sulit akal untuk mengetahui, Pak. Maka sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi itu kita ketahui dari wahyu. Ya, wahyu itu berupa apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tolong tambahkan kata-kata itu. Apa Pak? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kata-kata sahih ini tolong ya di bold ya. Karena banyak orang pakai hadis tapi maaf, hadisnya palsu, hadisnya tidak ada asalnya dan yang lainnya. Baik, di masyarakat kita Pak, ketika kita menyebutkan tentang suatu permasalahan, maaf Mas, ini enggak disyariatkan. Selalu dia berkata, ini kan baik. Masa dilarang? Kita katakan, maaf, baik itu menurut siapa? Menurut pendapat kita? Atau menurut wahyu dari Allah dan Rasulnya? Ya, yang paling utama adalah menurut Allah dan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah apa? Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang dan itu kalian tidak suka. Berapa banyak sesuatu yang kamu tidak sukai dan ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Itu tambahan dari saya, makanya jangan sok tahu. Tambahan dari saya itu. Ya. Masalahnya kan kita sering sok tahu. Ini kan baik, ini kan bagus. Kok baik? Tak dulu. Baik itu menurut siapa? Anda bukan pembuat syariat. Baik itu menurut Allah dan Rasulnya. Ada dalil, laksanakan. Enggak ada dalil, jangan. Ini masalah ibadah. Karena kita sedang berbicara tentang apa? Ibadah. Jadi ibadah itu semua yang Allah cintai dan ridhai. Tadi dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Kok pindah Pak? Oh, tunggu. Kirain takut ditunjuk Pak. Itu tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 203 ya. Surat Al-Baqarah ayat 203. Jadi ya akhi, untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu ibadah itu, pegangan kita apa sekali lagi? Wahyu. Ingat, wahyu, wahyu. Ya. Karena ibadah hak siapa? Hak Allah. Sedangkan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai.
bukan menurut selera kita. Ya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, selalu para ulama menasihati kita supaya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Quran, hadis, Quran, hadis. Imam Syafi'i berkata apa? Man istahsana syai'an faqad syara'. Siapa yang menganggap baik dengan sebatas ra'yunya saja, sama saja dia sudah membuat syariat. Sudah membuat apa? Syariat. Sedangkan syariat hanya milik Allah. Maka kita tidak boleh menganggap baik sesuatu syariat tanpa ada apa? Ya, dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kewajiban kita Pak, biasakan dalil. Jangan beramal dulu, karena ibadah pada asalnya tidak boleh. Ingat, ibadah pada asalnya apa? Tidak boleh. Sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perintah, jangan lakukan dulu. Beda dengan masalah dunia. Kalau masalah dunia pada asalnya apa? Boleh, nggak masalah. Sampai ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi makna la ilaha illallah kita kembali, ya. Makna la ilaha illallah artinya apa? Tadi berikrar, beriktikat, yaitu beriktikat. Beriktikat itu artinya berkeyakinan, ya. Berkeyakinan dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Menaati hal tersebut dan mengamalkannya. Ya. La ilaha menafikan hak penyembahan dari selain Allah siapapun orangnya. Illallah adalah menetapkan hak Allah semata untuk disembah. Berarti la ilaha illallah itu ada dua terbagi. Yang pertama ucapan la ilaha. Artinya tidak ada ilah. Maksudnya apa? Meniadakan adanya tanding ilah yang berhak disembah selain tidak ada ilah yang berhak disembah. Illallah artinya menetapkan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak apa? Disembah. Ya, menetapkan. Berarti Pak, kita harus konsekuensinya apa? Kita harus mengingkari setiap peribadahan kepada selain Allah. Kalau kita meyakini Allah Tuhan kita saja dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, hati-hati. Kalau saya jenderal, saya hukumannya push up, Pak. Kalau saya komandan. Sampai mana tadi, Pak? La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah yang berhak disembah. Illallah artinya apa? Menetapkan hanya Allah yang berhak. Berarti konsekuensinya apa? Kita mengingkari semua ibadah kepada selain Allah, Pak. Kita tidak setuju ada Tuhan selain Allah. Tidak setuju kita. Makanya kenapa orang yang mentauhidkan Allah itu terkadang dianggap apa? Enggak ekstrim, enggak menghormati agama lain, enggak ini, enggak Pancasila, enggak Bhinneka Tunggal Ika dan yang lain. Kenapa? Karena kita tidak mengakui Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Kita hanya mengakui Tuhan itu hanya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan kita pun tidak ridho Allah disembah, selain Allah disembah. Kita tidak ridho. Ya. Makanya kalau kita disuruh selamat nggak mau. Kenapa? Kaif kita selamat kepada Tuhan selain Allah? Peribadahan kepada selain Allah kita sebutkan selamat? La wallah. Hatta ucapan selamat pun kita tidak mau mengucapkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, dibuka surat Al-Mumtahanah.
Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Lihat. Sungguh telah ada pada kalian suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Ingatlah ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah itu. Kami pun kafir kepada kalian dan telah tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Ya, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Nanti Pak kita diminta kita benci kepada orang yang menyembah selain. Tapi ingat loh Pak, tidak setiap kebencian itu harus kita perlihatkan Pak. Rasulullah walaupun benci kepada orang yang menyembah selain Allah, tapi pergaulan beliau dengan orang-orang kafir zimmi yang ada di kota Madinah tetap bermuamalah, berjual beli dan yang lain. Ya. Karena orang kafir itu kan ada dua macam Pak. Ada kafir yang harbi. Harbi ini yang memerangi kaum muslimin. Mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Ada lagi orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Nah yang tidak memerangi ini kita boleh berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah juga lihat. Ya. Ayatnya ayat 8. Allah berfirman surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak larang kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Dan kalian bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berbuat adil. Makanya ayat sebelumnya tadi harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ya. Ini kata-kata telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Oh berarti kita ini harus musuhin terus. Harus. La wallah. Kata-kata permusuhan di sini kata para ulama ditafsirkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Yaitu barok, kita berlepas diri. Dalam artian kita tidak pernah ridho dengan ibadah mereka. Yang mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ridho. Harus di hati kita mengingkari Pak. Kalau ada orang yang lagi nyembah patung, harus di hati kita ada apa? Mengingkari. Harus di hati kita ada kebencian, gak suka kita. Ya. Kalau antum melihat ada orang yang bikin sesajen, harus di hati kita ada apa? Kebencian. Ya. Ini syirik ini, besar ini insyaallah. Ya enggak Mas? Ya kan? Masya Allah. Ikhwata Islam, ahsani Allah iyakum. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi ini yang diminta oleh kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya hanya mengakui satu-satunya zat yang berhak disembah siapa? Allah. Yang lain enggak. Bukan cuma tidak mengakui, berlepas diri. Berlepas diri bagaimana caranya Pak? Menjauhi semua yang berbau kesyirikan. Semua yang berbau kesyirikan wajib kita tinggalkan Pak. Harus. Harta itu hanya sebatas simbol. Harus tinggalin. Ya, kalau misalnya antum menemukan ada simbol kesyirikan, berlepas diri kita. Jangan sampai ada simbol tersebut di baju kita, di sandal kita, atau di kopiah kita, atau yang lainnya. Jangan sampai ada. Itu sebagai konsekuensi kita bahwa kita mengimani
Allah satu-satunya zat yang berhak disembah dan kita harus kufur kepada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi kita lanjutkan, makna kalimat ini secara ijmal global adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Ada di buku itu ya, bisa dilihat ya. Jadi ya, khabar la harus ditakdirkan bihakin yang hak dan tidak boleh takdirkan maujud, tidak ada karena ini menyalahi kenyataan yang ada. Sebab Tuhan yang disembah selain Allah banyak sekali, hal ini akan berarti bahwa menyembah Tuhan-Tuhan tersebut ibadah pula untuk Allah. Ini tentu kebatilan yang nyata. Maksudnya begini Pak, ada orang yang mengartikan la ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti pemberitaan. Sementara kenyataannya banyak Tuhan selain Allah, ya kan? Ya enggak Pak? Berarti kalau kata-kata seperti ini belum mengakui Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Belum. Itu hanya sebatas mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Orang bisa berkata, kata siapa tidak ada Tuhan selain Allah? Banyak tuh yang disembah tuh selain Allah. Yang dijadikan Tuhan selain Allah. Maka kita harus mengartikan begini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kata-kata berhak disembah ini harus dimasukkan. Karena yang berhak disembah hanyalah Allah. Selain Allah tidak berhak jadi Tuhan. Mereka makhluk semuanya. Yang menyembah api, api makhluk. Yang menyembah matahari, matahari makhluk. Yang menyembah nabi, nabi makhluk. Ya, yang menyembah selain Allah, semua makhluk. Lemah diciptakan oleh Allah. Tidak layak untuk disembah ya akhwat Islam. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Kalimat la ilaha illallah ini telah ditafsiri dengan beberapa penafsiran yang batil. Antara lain satu, lihat di situ ada la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini adalah batil karena maknanya sesungguhnya setiap yang disembah baik yang hak maupun yang batil itu adalah Allah. Salah. Ya. Makna yang kedua la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Ini pun adalah sebagian dari arti kalimat tersebut. Akan tetapi itu bukan yang dimaksud dari kalimat tersebut. Ya, kalau mengatakan tidak ada pencipta selain Allah, Pak, orang musyrikin Quraisy nggak beriman nggak Allah yang menciptakan langit dan bumi? Orang Nasrani beriman nggak kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi? Beriman nggak Mas? Hah? Beriman kan? Kalau orang Nasrani ditanya dari 3 Tuhan yang kamu sembah itu, yang menciptakan langit dan bumi yang mana? Tuhan Bapa. Iya. Yesus bisa enggak? Enggak. Ya, Bunda Maryam enggak juga sih. Jadi yang menciptakan siapa? Jadi kalau sebatas mengakui Allah sebagai pencipta, selesai, enggak cukup. Hatta orang musyrikin pun kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Buka surat Luqman ayat 32. Ya. Surat Luqman. Ayat 25, maaf. Surat Luqman ayat 25. Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan berkata Allah. Tapi kenapa orang-orang musyrikin Quraisy tidak dianggap muslim, Pak? Padahal mereka meyakini benar bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Yakin banget, Pak. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Jawabnya karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabnya. Nah, ini akan Islam, ya. Jadi sebatas la ilaha illallah itu artinya tidak ada pencipta selain Allah. Atau orang musyrikin juga ngaku. Ya. Yang semua tafsiran di atas adalah batil atau kurang.
Kami peringatkan di sini karena tafsir-tafsir tersebut ada dalam kitab-kitab yang banyak beredar. Sedangkan tafsir benar menurut salaf dan para muhakkikin, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Itulah yang benar. Jadi ini Pak, berarti kalau kita mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, konsekuensi kita apa Pak? Ibadah kita hanya untuk ibadah apa saja contohnya? Ibadah apa aja contohnya Pak? Contoh ibadah apa? Sholat apa lagi? Puasa apa lagi? Untuk ilmu apa lagi? Ketahuilah Pak, ibadah itu ada dua. Ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Ya. Ibadah apa? Lahiriah dan ibadah apa? Batiniah. Ibadah lahiriah itu yang tampak oleh mata. Sholat, zakat, puasa, dzikir, nuntut ilmu. Pokoknya yang nampak oleh mata itu ibadah lahiriah. Ibadah batiniah adalah ibadah hati. Ibadah apa? Ibadah hati. Ibadah hati contohnya apa Pak? Cinta, takut, tawakal, yakin, berharap, niat. Ini semua ibadah hati Pak. Sabar, ikhlas. Ini ibadah apa? Dan ibadah hati lebih agung daripada ibadah lahiriah. Iya tidak? Baik, kalau antum sholat tapi tidak disertai dengan ibadah hati, diterima? Sholat nggak ikhlas, terima? Sholat tapi tidak ada rasa cinta kepada Allah dan rasa takut, nggak bakalan khusyuk. Mungkin khusyuk Pak? Nggak bakalan. Khusyuk itu sendiri ibadah apa Pak? Ibadah hati. Ibadah lahiriah tanpa ibadah batiniah percuma. Ya. Dan ibadah batiniah harus menimbulkan ibadah lahiriah. Maka salah kalau ada perempuan bilang begini, saya walaupun nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin loh. Dijilbabin pakai apa Mbak? Ya. Mana mungkin. Kalau hati kita dijilbabi pakai iman, pasti akan menimbulkan apa? Amal lahiriah. Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kalau kita ingin Pak menimbulkan ibadah yang sifatnya lahiriah, perbaikilah ibadah yang bersifat batiniah. Timbulkan rasa cinta kepada Allah, rasa takut yang luar biasa kepada Allah, rasa yakin betul kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah. Kalau antum betul-betul cinta kepada Allah akan tampak semangat, insya Allah. Biasanya sih apa ya? Semangat itu ditentukan oleh cinta. Orang yang cinta duit, semangat cari duit. Ya. Tambah cinta, tambah semangat. Orang yang cinta tahta, semangat cari tahta. Tambah cinta, tambah semangat. Kalau ada laki-laki jomblo lagi jadi centrong sama akhwat nih, akan saya kejar ke ujung dunia pun. Benar gak Pak? Ya, itu pengalaman yang pernah jatuh cinta itu. Ya. Jadi cinta itu seperti motor dalam hidup kita. Semakin kuat cinta, semakin apa? Kuat kita untuk meraihnya. Nah, sekarang kita mengatakan kamu cinta Allah, cinta. Tapi ketika dipanggil sholat, lemah. Iya, tak dulu. Iya. Ketika disuruh ketaatan, aduh, gampanglah nanti. Seperti itukah tanda cinta yang orang-orang yang mengaku lisannya berkata saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, tapi ternyata tidak ada semangat kepada ketaatan, tidak ada semangat kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah kan terlihat, Pak. Mendengar azan
Bismillah langsung pergi sholat ke masjid. Masya Allah, itu berarti memang cinta kepada Allah. Jujur itu berarti itu. Ya. Rasa takut kepada Allah pun harus ada di hati kita. Sebab takut itu bagaikan rem, Pak. Tanpa takut seseorang tidak akan lepas dari maksiat. Kita takut dari maksiat, kita menjauhi maksiat karena adanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada azabnya. Saya takut. Kamu kok Masya Allah ya keluar dari penghasilan yang haram. Iya, saya takut Allah mengadab saya. Masya Allah. Rasa takut itu, Pak, yang menyebabkan dia apa? Meninggalkan yang dilarang oleh. Makanya cinta dan takut ini penting dua nih, urgen sekali. Ya. Ditambah yang ketiga apa? Berharap. Berharap. Mengharapkan apa? Ridho Allah. Mengharapkan surga. Mengharapkan kehidupan akhirat. Berharap ini yang paling penting juga, Pak. Sebab kalau harapan kita kepada ridho Allah lemah, maka kekuatan kita beramal pun lemah loh, Pak. Lemah. Dipanggil as-salatu khairum minan naum. Salat kita kunan naon. Kata orang Sunda ya. Kenapa? Dia tidak ada mengharapkan pahala dari Allah. Ya tidak, Pak. Kalau seseorang itu, Pak, ditentukan dengan harapan. Cinta dan harapan ini dua motor penggerak yang luar biasa dahsyat. Ya. Kalau harapan kepada dunianya besar, maka biasanya semangatnya ketika ada iming-iming dunia. Kalau tidak ada iming-iming dunia, kurang semangat. Buktikan, Pak. Kaum muslimin KTP-nya Islam. Dipanggil sholat. Hayya ala sholat. Hayya ala falah. Kurang tertarik dengan panggilan itu. Tapi kalau diumumkan, Bapak, nanti habis sholat ada pembagian 1 orang 1 juta. Kira-kira penuh nggak tuh Pak masjid? Datang itu Pak, penuh itu masjid. Ada pengen duit. Iming-iming dunia. Kalau kita Pak, ternyata lebih tergerak hati kita dan termotivasi dengan iming-iming dunia daripada iming akhirat, artinya kita lebih cinta dunia. Artinya kita lebih mengharapkan dunia daripada kehidupan akhirat. Tapi kalau kita lebih tergerak dengan pahala akhirat, hayya 'alal falah, Masya Allah, keberuntungan. Kita dipanggil kepada apa? Keberuntungan. Siapa tidak mau beruntung? Saya ingin menjadi orang-orang yang falah. Ya udah pergi dia. Pasti panggil duit. Duit sebentar habis. Sebentar hilang. Ya, apalah nilainya duit dibandingkan dengan pahala yang besar. Kalau kita seperti itu berarti kita lebih mengharapkan akhirat daripada mengharapkan dunia. Coba ya di setiap kita ada nggak perasaan seperti itu, Pak? Ya, ini ibadah masalahnya ini. Inilah hakikat yang diinginkan. Oh, matanya udah nutup. Matanya udah tutup. Gimana? Kita tanya? Ya, Allah. Nah ini saudara-saudaraku sekalian ya. Berarti cinta, takut, berharap ini harus kuat sekali di hati kita ini. Sebab kalau tidak ada 3 perkara ini sulit Pak kita menimbulkan ibadah. Sulit. Makanya kalau ada orang yang malas-malasan ibadah karena cinta dan harapnya apa? Lemah dan rasa takut kepada Allah juga apa? Lemah sekali. Kita butuh amal ibadah lahiriah lain. Contohnya apa? Tawakal. Tawakal itu untuk kehidupan hati, Pak.
Sebab orang yang tawakal itu orang yang paling tegar hidupnya, Pak. Paling tegar, orang yang paling hebat dan yang paling tegar dan tidak mudah putus asa itu orang tawakal. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang terkuat di dunia itu orang yang paling kuat tawakalnya kepada Allah. Karena tawakal itu hakikatnya menyandarkan hati kita kepada Allah. Kita sandarkan semuanya kepada Allah. Kenapa saya takut miskin? Orang Tuhan saya maha kaya kok. Masya Allah. Kenapa saya takut miskin? Ya, Allah maha kaya kok. Allah pasti akan memberikan. Kalau Allah berikan kepada saya seperti ini, ya saya qanaah aja. Saya puas dengan takdir Allah. Qanaah juga penting, Pak. Ya Allah, ya walaupun kau berikan kepada saya sedikit ini, gak apa-apa deh asal halal. Daripada banyak haram, gak mau saya. Sedikit halal tapi bermanfaat dan berkah untuk hidup saya, gak apa-apa. Ya Allah berikan kepada saya qanaah untuk menerima apa yang ada. Wah, ini orang paling senang hidupnya di dunia, Pak. Paling bahagia di dunia, Pak. Allah paling bahagia. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalaulah engkau mempunyai hati yang sangat kaya, qanaah, maka engkau dengan raja dunia itu setara. Ya. Hakikat orang miskin itu siapa, Pak? Miskin hati. Tidak pernah ada puasnya. Selalu merasa kurang. Nah inilah yang disebut oleh Hamdan ATT itu. Orang termiskin di dunia. Masih ingat waktu kecil. Ya. Nah ini ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Nah ibadah hati inilah Pak yang harus kita tumbuhkan. Ya, ibadah hati inilah kunci munculnya ibadah apa? Lahiriah. Iya Allah, sahih. Tapi ingat, ibadah hati ini ada kotoran-kotorannya Pak. Apa kotoran ibadah hati ini? Ria, sombong, ujub. Nah inilah apa kotorannya juga. Makanya pinternya setan di situ. Tahu nih orangnya, wah ini orang, iya hebat nih ibadahnya nih, hebat nih semangat nih, hebat nih, sholatnya rajin nih. Dipisikin ke hatinya, kamu ini udah wali. Derajat kamu udah tinggi. Wali murid. Ya. Jadi ada perasaan apa? Masya Allah. Nah ini bahaya Pak. Kata para ulama, orang kalau sudah terkena ujub dalam ibadah, batal amalnya. Selesai, habis. Kan sayang sekali kan. Makanya subhanallah ya akhi, perjuangan kita melawan setan itu tidak akan pernah selesai. Sampai akhir hayat. Maka untuk menyempurnakan ibadah kita itu harus jihad melawan setan ini satu ini. Dengan cara mempelajari apa? Langkah-langkah syaitan. Jadi kalau kita bahas ini panjang banget ya Pak. Panjang banget Pak. Kita masih ini bahas ini nih ya. Belum selesai ini. Ayo kita lanjutkan dulu. Ya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Baik kita masuk 7 syarat la ilaha illallah. Kita sampai setengah tiga tanya jawab. Oke? Oh gitu. Berarti jam setengah 3 tanya jawab sampai jam 3. Jam 3 kita akan praktekkan bagaimana cara wudhu secara ringkas Pak. Insya Allah sampai asar. Oke? Insya Allah. 7 syarat la ilaha illallah. Lupanya la ilaha illallah punya syarat Pak. Syarat. Jadi tidak hanya sebatas mengucapkan aja tanpa memenuhi apa? Syarat. Ketahuilah saudaraku, semoga Allah memberi Anda taufik dalam ketaatan bahwa kalimat la ilaha illallah tidaklah diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali ia menunaikan haknya dan kewajibannya
serta memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu 7 syarat yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan penting untuk mengamalkannya. Betapa banyak orang awam yang jika kita berkumpul lalu ditanya mengenai syarat-syarat ini, mereka tidak mengetahuinya. Dan betapa banyak orang yang sudah menghafal syarat-syarat ini namun ia lepaskan seperti lepasnya anak panah. Ia diharapkan adalah yang ia terjerumus dan hal-hal bertentangan dengan syarat-syarat tersebut. Maka yang diharapkan adalah ilmu dan amal secara bersamaan agar seseorang menjadi pengucap la ilaha illallah secara sejati dan jujur dalam mengucapkannya. Ya. Apa 7 syarat la ilaha illallah ini, Pak? Saya berharap dihafalkan ya, Pak ya. Ini soalnya urgen sekali. Yang pertama ilmu. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yakin. Yang ketiga apa? Ikhlas. Yang keempat apa? Sidqu itu artinya membenarkan. Ini tolong asidqu itu artinya jujur. Ini kopas soalnya ya dari internet. Yang benar asidqu itu artinya jujur. Bukan membenarkan, jujur. Ya, kebalikannya adalah kadzbu, dusta. Yang kelima, mahabbah, cinta. Yang keenam, al-inqiyad, taat, tunduk. Inqiyad itu artinya tunduk. Yang ketujuh, al-qabulu, menerima. Sebelum saya membawakan hujah, dalil, saya akan bawakan contoh aplikasi dalam kehidupan ini. Itu pertanyaannya, ada yang bertanya ke saya, Ustadz kenapa harus 7? Kenapa enggak 8, kenapa enggak 5, kenapa enggak 10 dan yang lainnya? Kenapa 7 ini? Saya berikan contoh kepada dia. Kalau kamu mencukur rambut, cukur rambut, apakah kepada setiap orang kamu panggil, mas, cukur rambut saya? Enggak. Terus sama siapa? Sama ahlinya. Kamu tahu enggak ini ahli apa enggak, dari mana? Ya enggak tahu. Berarti kamu harus punya ilmu dulu kan? Bahwa dia memang baik. Sudah terpenuhi 1? Oke. Kalau kamu sudah berilmu, ini orang ahli, 20 tahun malang melintang dalam cukur-mencukur. Mungkin merem pun bisa kali. Muncul yakin enggak untuk pergi ke sana? Yakin, pergi. Terus mau ngapain di sini? Cukur, Mas. Kata ahlinya, wah Pak, rambutmu itu kurang normal. Terima enggak? Ya terima. Cocoknya diginiin Pak. Terima enggak Pak? Terima, oke. Berarti berapa itu? 3. Berarti ilmu, yakin, terima. Tak dulu, terima dulu. Oke. Kemudian si tukang cukur berkata, maaf Mas. Nah, tolong kepalanya dimiringin ke kanan dikit. Tunduk enggak? Patuh tidak? Patuh. Patuh? Patuh. Ketika kamu menggerakkan kepala, ikhlas enggak? Terpaksa enggak? Jujur dari hati? Jujur. Ada berapa coba itu? 6. Oke. Berarti nyukur aja udah ada 6 tuh. Maaf Mas, kepalanya ke kanan, ke kiriin dikit. Oke aja udah. Gak pernah nanya ke kita, kenapa sih gini? Gak pernah nanya, anehnya kita kan. Ya udah ikhlas aja gini. Ya udah terserah kamu deh gimanain. Yang penting hasilnya bagus. Setelah selesai bagus, Masya Allah. Muncul rasa suka. Besok saya kesini lagi. Cinta. Ada berapa semua tuh? 7. Berarti 7 itu ada dalam hidup kita. Ada? Mobil antum rusak. Bawa kemana? Ke
ke tukang bas, nggak mungkin. Dipakuin, hancur. Ya, ke bengkel. Cuman bengkel yang bagus yang mana? Harus punya ilmunya. Kalau sudah punya ilmunya timbul apa? Yakin. Kata tukang ininya, Pak, karburatornya rusak, Pak. Terima? Terima. Kata dia, Pak, tolong dihidupin mesinnya. Tunduk, patuh, patuh. Ketika antum hidupkan, ikhlas, jujur dari hati, jujur. Ya Allah, ada itu, Pak. Maka la ilaha illallah harus lebih dari itu. Kita harus berilmu tentang la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dari ilmu itu akan tumbuh yakin. Enggak mungkin yakin dulu kemudian berilmu, salah. Makanya kalau ada orang berkata begini, ini keyakinan saya, Mas. Emang keyakinan kamu apa? Keyakinan saya kalau hari Selasa itu hari sial. Ilmunya mana? Ya kata orang tua. Pengalaman. Emang itu ilmu? Bukan. Disebut yakin itu kalau hasil dari ilmu lah. Makanya tadi Masya Allah ya, siapa saya lupa namanya. Rendra ya. Rendra bilang saya masuk Islam setelah observasi. Berarti ilmu dulu tidak? Dari ilmu akan muncul apa? Yakin. Ya, kita harus begitu juga, Pak. Berilmu dulu baru muncul apa? Jangan yakini dulu baru cari-cari ilmu. Nanti kalau antum yakini dulu cari-carinya yang sesuai aja. Salah seperti itu. Maka penting ilmu dulu. Setelah ilmu muncul apa? Yakin. Yakin itu akan memunculkan apa? Menerima. Menerima apapun yang Allah kabarkan diterima. Apapun yang kabarkan Rasulullah diterima. Kemudian apa? Patuh. Ya Allah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat ya Allah. Hah? Apa itu? Oh, we hear what we. Masya Allah. Saya nggak bisa bahasa Inggris nih soalnya. Iya. Lihat Pak. Iya. Ketika kita mengatakan sami'na wa ata'na harus penuh keikhlasan, Pak. Ikhlas karena Allah. Jujur di hati kita, jujur, bukan keterpaksaan, bukan kita bohong pura-pura, tidak. Orang yang pura-pura itu berarti tidak jujur. Maka orang munafik kehilangan syarat ini. Orang munafik tidak jujur ya dalam hidup, dalam syahadatnya la ilaha illallah itu. Ya. Kemudian baru cinta. Rasa cinta inilah yang menyebabkan dia kemudian beramal saleh. Nah inilah saudara-saudaraku 7 perkara. Cuma Pak, kaum muslimin dalam merealisasikan 7 perkara ini beda-beda Pak tingkatannya. Ya. Semakin kuat yakinnya insya Allah semakin kuat tunduknya. Ya. Semakin kuat yakinnya insya Allah akan semakin kuat ikhlasnya. Kejujurannya insya Allah. Tapi semakin lemah keyakinannya, semakin lemah amalnya. Tuh, lihat, antum tanya kepada pelacur, muslimah kamu? Oh iya, muslimah. Islam. Kamu tahu nggak melacur itu haram? Tahu sih. Kamu tahu tidak ada, yakin nggak ada neraka? Tahu sih. Tapi kenapa kamu melacur? Gimana ya? Nah kan? Iya. Karena keyakinannya lemah, Pak. Masih dikalahkan oleh hawa nafsu. Kalau keyakinan itu mengalahkan hawa nafsunya, insya Allah sih nggak bakalan seperti itu. Masalahnya inilah ya, yang kita butuhkan ini keyakinan, Pak. Yang kita butuhkan ini, masya Allah, ya keyakinan ini akan muncul berbagai macam apa? Ilmu, apa cinta, takut dan yang lainnya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Ya, jadi inilah 7 syarat la ilaha. Siapa yang bisa menyebutkan tanpa melihat buku? Hah? Ada hadiahnya? Masya Allah.
Siapa yang bisa menyebutkan 7 syarat ini tanpa melihat buku? Tanpa melihat buku ya. Pak Sultan, silakan. Benar, jujur. Satu, dua, tiga. Ah. Dari ilmu menimbulkan apa? Satu lagi. Udah. Yang lain diam, yang lain diam. Satu lagi. Ilmu. Kurang satu lagi. Ilmu, yakin, ikhlas, membenarkan, jujur maksudnya Pak. Mencintai, menerima. Satu lagi, kok 6? Coba di ini, satu, ilmu. Yakin, ikhlas. Membenarkan itu maksudnya jujur, jujur Pak. Ah. Iya, ada. Nih. Nah. Dari ilmu tumbuh patuh. Terus kok lupa ya? Ilmu. Oke. Ikhlas. Jujur. Masya Allah. Ini Pak. Wah, Pak Chef. Wih. Masya Allah. Mantap. Oke. Nah ini akal Islam, ilmu, yakin, ikhlas, apa? Jujur. Ya. Jam berapa sekarang? 2:30, 5 menit lagi. Nggak cukup nih pembahasan kita ini ya. Tapi kita bahas dulu yang pertama ilmu. Kita bahas yang pertama dulu ilmu. Dalilnya itu dalam surat surat Muhammad. Sebentar. Ayat 19. Ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam, di sini Allah mengatakan fa'lam, maka berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali. Di sini Allah memulai ilmu dulu. Surat Muhammad
ayat 19. Iya. Dan berilmu tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu Pak, dengan dua cara. Dari Al-Quran dan hadis, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan melihat alam semesta ini. Yang menunjukkan bahwa penciptanya hanya satu. Tidak mungkinlah banyak. Sebetulnya Pak, gak usah jauh-jauh. Mana mungkin manusia Tuhannya banyak Pak. Kalau kita ngelihat giginya aja, gak mungkin Tuhannya banyak Pak. Gigi manusia sama, susunannya sama, jumlahnya sama. Ada gigi seri, gigi taring, semua sama. Mungkinkah manusia Tuhannya banyak? Gak mungkin. Mungkin cuma ngelihat gigi doang sebetulnya. Gak mungkin. Ya, Tuhannya beda-beda. Akhwata Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian dalil yakin, itu dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Al-Hujurat, yakin, ayat Al-Hujurat. Itu firman Allah 15. Itu firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya yang namanya mukmin itu siapa? Kata Allah, itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Tuh lihat. Tidak apa Pak? Tidak ragu. Yakin, harus yakinnya. Ya, nggak boleh ragu. Benar nggak ya? Kalau ragu masih belum disebut Muslim, belum. Iya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya, akhi. Kita buka tanya jawab. Silahkan, ada yang mau bertanya? Yang tua dulu ya. Tadi ngaku muda ya? Silakan. Urusan dunia. Masalah dunia itu berhubungan seringnya masalah muamalah, Pak. Iya. Bapak minjemin duit ke dia atau bapak pinjam duit sama dia, nggak masalah. Iya. Rasulullah SAW dulu waktu meninggal dunia dalam keadaan baju besinya digadaikan ke orang Yahudi, nggak masalah. Itu urusan muamalah duniawiyah. Adapun ibadah itu adalah yang sifatnya ritual, keagamaan. Ritual keagamaan. Maka itu pasti sifatnya ibadah. Apa? Rezeki dari Allah, betul. Kerja itu ibadah. Oke. Masalah dunia tidak menjadi ibadah kecuali dengan niat. Bapak pergi kerja, kalau sebatas tujuannya cari duit, bukan ibadah. Tapi kalau Bapak kerja, niatnya mencari nafkah yang Allah wajibkan, dapat jadi ibadah. Ya, Bapak makan, kalau cuma sebatas buat lapar aja, nggak ada niat, ya, bukan ibadah. Tapi kalau Bapak makan niatnya adalah untuk memenuhi hak badan saya dan supaya saya lebih kuat beribadah, jadi ibadah. Jadi kalau masalah-masalah yang sifatnya duniawi bisa jadi ibadah kalau disertai dengan nih. Paham Pak? Oke. Jadi itu hanya sebatas wasilah, bukan tujuan.
Makanya kalau masalah dunia dijadikan ibadah. Dijadikan apa? Ibadah dalam artian tujuan, bukan wasilah, Pak. Misal, saya mau beribadah pada Allah dengan makan tempe. Nggak boleh. Bapak misalnya beribadah kepada Allah dengan pakaian baju. Kalau saya pakai baju wol aja deh. Dalam rangka ibadah kepada Allah dan takarub, nggak boleh. Karena nggak ada dalilnya seperti itu dari Al-Quran dan hadis. Tapi kalau Bapak berpakaian dengan niat perintah Allah untuk menutup aurat dari ibadah. Tapi tetap pakaian pun melihat batasan-batasan syariatnya. Begitu. Silakan. Iya. Surga memang makhluk. Akan tetapi surga itu adalah bentuk daripada apa? Pahala dari Allah dan keridhoannya. Siapapun yang diridhoi oleh Allah pasti dimasukin ke surga. Konsekuensi. Maka ketika kita beribadah mengharapkan supaya dapat surga, itu kita sudah mengharapkan konsekuensi dari keridhaan Allah. Enggak masalah kata para ulama. Makanya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala. Lihat, pahala Allah berupa apa? Surga. Ya, tidak sama sekali. Munculnya hal seperti itu akibat kurang ilmu. Orang yang berilmu, dia menganggap ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya. Tapi dia bekerja bersungguh-sungguh dan betul-betul amanah di dalam pekerjaannya, profesional dalam pekerjaannya, itu ibadah yang agung insya Allah. Itu orang yang berilmu. Waktunya kerja ya kerja. Saya profesional. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu minal abdi idza amila amalan an yuhsinahu. Allah itu cinta kepada seorang hamba kalau dia bekerja, dia profesional. Iya, dia pengen dicintai oleh Allah. Saya sekarang waktunya bekerja. Berarti saya profesional dalam pekerjaan saya untuk merealisasikan hadis tersebut. Ya udah, profesional nggak masalah. Ya. Kemudian setelah dia bekerja, dia gunakan waktunya untuk ibadah. Fa'idha farokta fansok. Kata sebagian ulama, kalau kamu sudah selesai dari urusan duniamu, berdirilah untuk menghadap kepada Rabbmu. Makanya orang yang berilmu itu Pak, ya, dia memandang bahwa amalan yang paling utama itu sesuai dengan tugas waktu masing-masing.
Ya, ketika dia kerja, amalan yang paling utama buat dia adalah amanah dan betul-betul profesional dalam pekerjaannya. Ketika dia bersama istrinya, amalan yang paling utama melayani hak, memberikan hak istrinya. Ketika dia mendengar adzan, amalan yang paling utama adalah menjawab adzan. Dan dia pun juga bisa melihat, kalau misalnya bertemu dua amal, mana yang harus didahulukan. Dia harus lihat, ini wajib, ini sunnah. Didahulukan yang wajib. Salat berjamaah di masjid, wajib, betul. Tapi masalahnya kita sudah berjanji kepada perusahaan, bahwa kita kerja sampai jam sekian. Tapi itu tidak keluar dari waktu sholat. Istirahat jam sekian. Oke, kalau gitu saya ikuti istirahat, selesai, setelah itu berjamaah. Ya, sesuai dengan jamnya. Enggak bertabrakan? Tidak. Ya, selama waktu sholatnya tidak keluar dari waktunya. Kalau orang yang nggak punya ilmu, lagi kerja, keluar. Ngapain? Sholat. Belum waktunya Pak, ini 1 jam lagi, 1,5 jam lagi kok. Udah azan. Ini beramal tanpa ilmu. Ya, karena sholat di awal waktu itu bukan kewajiban, tapi keutamaan. Paham tidak Pak? Iya. Sementara dia sholat berjamaah syaratnya bukan di masjid, yang penting berjamaah. Nanti saya selesai dulu kerja, mau berjamaah bareng-bareng sama teman-teman. Bisa. Itu kalau punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, ya begitu nasibnya Pak. Tidak bisa menimbang mana yang harus didahulukan, mana yang. Nah di sinilah kita beribadah itu harus pakai ilmu. Jangan sebatas apa? Coba, antum lihat kalau tukang bas, kuli bangunan tuh, kerjanya capek Pak. Capek nggak? Digaji sehari berapa? 100.000. Kontraktor cuma lihat-lihat dong. Tuh. Tuh. Duitnya gede nggak Pak? Gede. Hah? Nah itu dia. Kalau kontraktor kerja dengan ilmu, tukang bangunan kerja pakai tenaga. Demikian pula beramal soleh. Kalau kita beramal soleh hanya sebatas pakai tenaga, capek habis, ilmu apa? Pahala kurang. Tapi kalau kita beramal dengan ilmu, kita paham bagaimana saat-saat yang besar pahalanya, mana yang lebih utama dan yang lainnya. Makanya yang antum tanyakan itu karena akibat fenomena munculnya beribadah tanpa jadilah seperti itu. Iya. Nah sekarang kalau ada orang Masya Allah Ustadz, tapi dia nggak pernah ngaji Ustadz. Dia Masya Allah bersungguh-sungguh cari dunianya, bekerjanya, sampai ngelembur aja, ya dikejar-kejarnya. Ini namanya berlebihan. Ini masuk dalam bab yang lain gulu. Berlebihan dalam apa? Mencari dunia. Mencari dunia boleh dalam Islam, dianjurin. Mencari nafkah dalam Islam dianjurin Pak. Bahkan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, usaha apa yang paling utama? Kata Rasulullah, yaitu hasil usaha tangan sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Itu yang paling bagus kata Rasulullah SAW. Cari duit silakan asal halal nggak masalah. Iya, mencari nafkah emang bukan ibadah. Kalau memang niatnya betul-betul mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, ibadah agung itu Pak, bukan ibadah biasa. Antum misalnya jual bakso, dorong sana sini capek, Masya Allah. Capeknya antum gugurkan dosa. Ya Allah, hari ini cuma dapat segini. Sedihnya antum sudah menggugurkan dosa. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu kalau kita betul-betul ikhlas. Masih ada yang mau tanya? Silakan. Jangan sampai apa? Sampai dianggap sama orang itu kalau kita itu beribadah itu ria di depan dia
Sedikit Pak, ingin memberikan garis bawah dulu ya. Bagaimana kalau kita berharap begini, bagaimana supaya kita tidak disebut orang ria? Itulah ria. Bagaimana supaya kita tidak disebut orang ria? Itulah ria. Berarti kita mengharapkan pengakuan orang kalau kita itulah ria. Jangan sampai kita ngarepin orang mengakui kita. Nggak perlu. Kalau ada orang nyuduh kita, oh kamu itu nggak ikhlas. Dan tahu kita ikhlas, nggak usah marah Pak. Hanya Allah yang maha tahu. Selesai. Ya terserah, kamu bilang saya nggak ikhlas, hanya Allah yang maha tahu. Allah yang paling tahu yang saya ikhlas apa enggak. Selesai kan? Kenapa harus marah? Kalau kita marah berarti masih mengharapkan pengakuan dia supaya saya disebut ikhlas. Padahal sebetulnya enggak ikhlas itu. Hati-hati, ini tipis sekali loh Pak. Ya, makanya kata Al-Hasan Al-Basri berkata, siapa yang meninggalkan amal karena takut disangka oleh orang ria, maka dia ria. Ya. Maka hati-hati itu. Ini yang perlu digarisbawahi itu ya. Jadi gimana dong Ustaz supaya saya ikhlas? Untuk supaya ikhlas, sebelum beramal tanya. Tanya sebelum beramal. Saya beramal ini karena siapa? Mau sholat tanya. Mau sedekah tanya. Mau apapun, semua aktivitas yang kita lakukan tanya. Saya ini karena siapa, karena apa? Antum sedekah, niatnya apa? Mau sedekah ini mobil Viosnya, niatnya apa? Mudah-mudahan diganti Camry. Berarti kurang ikhlas antum. Masih mengharapkan dunia. Iya. Kalau kita dihina kemudian sakit hati itu lumrah Pak. Siapapun manusia kalau dihina pasti. Cuman kan sakit hati ini harus kita obati. Kalau ada orang kita berusaha untuk hijrah, dikata-katain, aduh kayak kambing loh, gitu kan. Gara-gara berjenggot misalnya. Sakit hati kita, tapi kita berusaha sabar. Bagus. Rasulullah juga merasa sedih kok dengan ucapan-ucapan orang-orang kafirin itu. Rasulullah sedih, diucap-ucapin kata-katain itu sedih, tapi ya baca aja surat Al-Kahfi itu. Di awal-awal itu, coba dibuka surat Al-Kahfi-nya. Allah mengatakan, ya, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Mungkin engkau hai Muhammad bakhi'un nafsaka, cemberut akibat perbuatan mereka itu. Ketika mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini, kamu pun jadi sedih. Tuh lihat, Rasulullah aja merasa sedih. Tapi Rasulullah sabar. Rasa sakit hati itu pasti ada Pak. Dan itu manusiawi. Siapapun dia, sehebat apapun kalau dicaci maki pasti sakit hati. Manusiawi. Cuman kan bagaimana kita menghadapi caci makian itu. Ya. Ketika kita dicaci maki, kita selalu senyum. Biarlah dia caci maki. Dosa buat dia, pahala buat saya, selesai. Ya. Makanya ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, di saat itulah kita ketika sakit hati itu kita langsung ingat pahalanya. Langsung ingat apa? Saya sakit hati. Langsung kita obati dengan berpikir begini, kasihan dia mencaci maki saya.
dia caci maki saya itu tidak memberikan mudarat buat saya. Caci makian orang tuh nggak memberikan mudarat buat kita loh Pak. Mudarat buat siapa? Buat dia. Dosa buat dia, pahala buat kita. Dia udah transfer pahala ke kita. Kita dapat pahala gratis tanpa harus beramal. Alhamdulillah. Makasih ya. Makasih. Kalau kita sadar itu insya Allah kalau dia caci maki bukan apa? Bukan kurang ajar, enggak. Senyum malah. Kasihan. Gitu aja. Ya. Nah itu. Jadi untuk ikhlas bagaimana Pak? Untuk ikhlas kita tanya sebelum ketika sedang beramal gunakan muraqabah. Apa itu muraqabah? Awasi terus hati kita nih. Jangan sampai kemasukan. Awasi terus. Karena kan kita lagi sholat di awal mau ikhlas Pak. Allahu Akbar. Lewat mertua. Waduh. Ya ada perasaan enggak gitu kan. Harus diawasi tuh. Awasi lagi. Setelah beramal gunakan 2 perkara. Muhasabah dan muraqabah. Tanya lagi, ada enggak rasa ujub di hati saya? Bebas, jangan aman. Ya. Kalau Pak, kita sudah selesai beramal nih, kemasukan riya. Kata para ulama, riya setelah beramal tidak mempengaruhi. Tidak membatalkan. Yang membatalkan itu ujub. Kalau kita sedang beramal yang membatalkan apa? Riya. Kena riya habis sudah. Tapi kalau sudah beramal, riya tidak ada pengaruhnya. Tapi yang pengaruh apa? Ujub. Antum salat tahajud nih. Habis salat tahajud ngelihat teman, dia tidur, saya sholat. Mendingan saya. Mulai ada rasa bangga diri. Disitulah Allah batalkan. Memang Masya Allah ya Pak ya. Pembatal amal ini ngeri juga ya. Itulah. Apa? Mengucap maksudnya? Hah? Oh, ditahan aja Pak. Langsung istighfar kita kepada Allah nggak apa-apa. Astagfirullah. Misalnya, kok saya jadi ngerasa lebih baik dari dia ya? Padahal kan misalnya antum nih, ya bisa sholat tahajud, bisa puasa dan yang lainnya. Masya Allah, saya kok merasa lebih baik dari dia ya? Dia nggak sholat tahajud, nggak puasa loh. Di saat itu Bapak lebih buruk dari dia. Dia nggak puasa, dia nggak sholat tahajud, tapi dia mengakui saya memang kurang. Pengakuannya itu menunjukkan apa? Keikhlasan. Tapi Bapak nggak ngaku, nggak sholat tahajud, puasa, tapi merasa, itu menunjukkan kekurangan kita. Ya, Masya Allah. Makanya kita jangan merasa pede dulu. Saya udah ngaji 10 tahun, dia baru 1 tahun. Sini, saya senior kamu. Jangan gitu Pak. Ya, belum tentu. Jam 3 kurang kali Pak. Oke, siap. Hah? Masih ada 3 pertemuan lagi itu, Masya Allah. Baik, kita sekarang akan sedikit mempraktikkan tata cara wudhu ya. Tata cara wudhu secara ringkas saja Pak. Pertama Pak, dalam berwudhu kita baca bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi baca bismillah, cukup itu saja. Jadi bedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Basmalah itu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu baca bismillah saja. Dalilnya hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sah wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Baca bismillah, jangan lupa itu. Kemudian yang kedua mencuci dua
tangan. Ini hukumnya sunnah. Ya 3 kali. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW ya apabila mau berwudu beliau cuci dulu 2 tangannya. Setelah itu berkumur. Dan ingat, tata cara berkumur itu dengan 1 telapak tangan. Demikian dalam riwayat Abu Daud. Bukan, 1 telapak tangan. Apa? Perhatikan, sabar dulu. Berkumur itu dari 1 telapak tangan langsung menghirup air ke hidung. Kita ambil air. Kemudian kita keluarkan dengan tangan kiri. Demikian dalam Abu Daud dari hadis Ibnu Abbas. Ya. Diambil. Begitu. Ya. Bersamaan enggak masalah. Iya. Ya, jadi begitu. Adapun memisah-misahnya itu hadisnya dhaif, mungkar. Tidak sahih. Itu kita lakukan berapa? 3 kali. Iya. Kita ambil. Iya nanti. Sabar dulu. Iya. Yang dimaksud mencuci tangan itu semuanya Pak. 1 lemang segini. Atas maupun bawah. Bukan cuma begini doang. Sabar. Oke, berkumur-kumur bisa sekaligus istinsyak. Yang rajih itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib bukan sunnah. Itu pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sekalipun dalam wudhu beliau. Kemudian mencuci wajah. Cara mencuci wajah yang dilihatkan dalam riwayat Abu Daud dari hadis Ibnu Abbas, beliau mengambil dengan 1 telapak kanan, lalu menghitungkan dengan kaki kiri. Kanan, kemudian kiri, lalu kita katakan wajah itu dari tempat ini rambut sini sampai ke dalam. Kalau airnya mengucur bagusnya begini, makanya jangan banyak-banyak, nggak boleh. Sedikit aja, dibukanya. Nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh mubazir. Mubazir itu lumayan setor. Dibuka dikit. Tak dulu. Sabar dulu, jangan nanya dulu. Bagi yang berjanggut tebal wajib menyela-nyelai janggutnya. Wajib. Bagi yang berjanggut tebal, kayak Pak Didat tuh, kayak Pak Sultan, ambil, pakai tangan kanan, digini-ginikan. Kalau saya mah enggak ini. Iya. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak perlu. Udah sekali gitu. Kalau kita 2 kali enggak apa-apa. Enggak masalah. Kalau kita khawatir belum rata, takut ada yang enggak kena, kita ratakan begitu, enggak apa-apa. Kemudian setelah itu kita cuci tangan. Cuci tangan sampai siku. Itu pendapat jumhur. Sampai siku-siku. Kita ambil. Ya, bisa seperti itu Pak. Atau bisa langsung dikucurkan dari sini. Kemudian jangan lupa Pak, kanan dulu. Baru
baru ketika kita mencuci tangan jangan lupa di sela-sela. Dan menyela-nyelai itu hukumnya wajib bagi yang gemuk. Kalau misalnya ini ketutup air sama apa sih? Kalau gemuk kan orang gemuk kan suka ketutup nih. Ya, kalau nggak disela-selai akhirnya air nggak masuk. Harus disela-selai. Tapi kalau buat saya yang kurus nggak wajib, sunnah saja. Ya. Kemudian setelah kita mencuci tangan kanan 3 kali, kiri, baru kemudian mengusap kepala. Pendapat yang sahih kepala itu diusap secara keseluruhan. Karena itu yang diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid. Ya, di mana hadis Abdullah bin Zaid disebutkan fabada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min. Rasulullah memulai dari depan kepala. Kemudian ditarik sampai ke mana? Ke tengah. Kemudian dikembalikan ke depannya lagi. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid. Ya. Enggak, kanan dulu lah. Iya 3 kali, baru ini 3 kali. Enggak. Ya. Kalaupun mau ganti-gantian boleh aja sih, tapi yang bagus ya kanan dulu. 3 kali. Salah ini. Bukan. Kemudian ya akhi, mencuci kepala, khilaf para ulama apakah 3 kali atau 1 kali. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah mengatakan 3 kali. Adapun pendapat yang saya rajihkan cukup sekali. Karena itu bukan mencuci tapi mengusap. Ya. Karena mengusap itu tidak disyariatkan lebih dari 3 kali. Hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengusap kepala 3 kali itu syadz, dhaif. Maka tidak ada bedanya dengan mengusap khuf. Khuf itu hanya disyariatkan mengusap sekali. Makanya kata para ulama mengusap itu tidak disyariatkan lebih dari sekali. Cukup sekali saja. Iya. Kemudian mengusap kepala itu Pak, ya bisa seperti tadi, atau bisa ngikutin alur rambut. Kalau antum misalnya rambutnya bagus gitu kan, belah 2 gitu kan, misalnya, maka kita ikutin alur rambut. Tapi semuanya, dah selesai. Itu dalam riwayat Abu Daud dari hadis Rubai bin Muawwid. Rasulullah SAW ya mengusap kepalanya mengikuti alur rambutnya. Jadi kalau rambutnya ke belakang semua, dah selesai. Takut misalnya kalau begini hancur-hancuran gitu kan. Udah capek-capek nyisir gini. Kenapa dikiniin hancur-hancuran? Jadi kalau ke kanan, giniin. Sini. Dah selesai. Ya, seperti itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian setelah mengusap rambut, jangan lupa telinga. Ya. Dan itu tuh termasuk rukun, karena telinga termasuk bagian dari kepala. Lalu kemudian kaki sampai mata, kita cuci yang kanan dulu. Dan jangan lupa, ya di dalam menyela-nyelai itu disunahkannya pakai jari kelingking. Menyela-nyelai jari tangan maupun jari kaki itu sunahnya pakai jari kelingking. Ya. Tapi kalau antum kok pakai kelingking susah banget sih, ya silahkan aja tapi tidak sunnah. Ya. Artinya kalau kita ngikutin tidak sesuai sunnah maksudnya. Kalau mau ngikutin sunnah ya pakai kelingking begitu. Iya. Setelah selesai berwudu baru kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak disyariatkan mengangkat tangan, tidak ada dalilnya. Menghadap ke kiblat tidak perlu karena tidak juga kita ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Yang penting kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini setelah wudu, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Silakan ia masuk dari mana pintu yang ia suka. Niat pakai bahasa Indonesia. Kenapa harus diucapkan? Niat kan cukup di hati. Mas, ketika antum mau salat zuhur, ya, di hati cukup terbetik mau salat zuhur, selesai. Enggak perlu antum mengucapkan di hati, usolli fardhu zuhri. Apaan ya, enggak hafal ya. Itu memberatkan. Tahu enggak, perbuatan manusia itu semua gerakannya enggak lepas dari niat. Antum mau mandi, otomatis sudah ada niat terbetik mau mandi. Ya enggak? Ya. Sekarang mampukah kita melakukan perbuatan tanpa niat? Mampu? Bisa nggak? Ayo, kamu lakukan tanpa niat. Gimana caranya? Susah banget. Mau mengambil gelas, ada niat. Mau mandi, ada niat. Apapun yang kita lakukan selalu apa? Ada niat. Ustaz, tadi saya minum nggak ada niat loh. Gimana? Ini tangan saya tahu-tahu gerak sendiri, Ustaz. Padahal saya nggak ada niat. Tahu-tahu mulut saya buka sendiri, Ustaz. Padahal nggak ada niat. Gak mungkin, Pak. Mustahil. Ya. Jadi cukup di hati. Niat itu tempatnya di mana? Di hati, selesai. Nggak ada dalilnya sama sekali. Nggak. Kalau memang ikhtilaf ya. Para ulama berbeda pendapat baca bismillah ini wajib atau sunnah. Kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Jadi kalau memang ibu kamu misalnya ngikuti madhab Syafi'i yang mengatakan sunnah, ya udah nggak masalah. Tapi yang sunnah itu kan tidak untuk ditinggalkan. Iya, satu gerakan. Iya, jadi ketika mengusap kepala telinga ini tidak disunahkan ngambil air baru, Pak. Itu hadisnya dhaif, tidak sahih. Betul. Telunjuknya masuk, jempolnya di belakang ini. Apa? Apa? Hah? Enggak. Cukup dengan yang ada di kepala, langsung begini. Udah cukup. Enggak ada sunnahnya. Enggak ada hadisnya dhaif. Langsung gabung. Itu yang sahih dari Rasulullah SAW. Apa? Mengeringkan? Oh, mengeringkan boleh. Tidak apa-apa. Tidak ada larangannya soalnya. Tetap baca bismillah. Di dalam nggak masalah. Ya, di dalam nggak masalah. Nggak perlu nyapain dulu mau keluar, Pak, pakai baju dulu yang rapi, keluar dulu, masuk bismillah, masuk lagi gitu. Itu menyusahkan namanya, Pak. Ya, bismillah dalam. Nggak masalah. Ya kalau selesai wudhu kan kita bisa langsung keluar, Pak, dari kamar mandi. Gampang.
Iya, boleh. Riwayat Tirmidzi, sahih. Kalau jam tangan dikhawatirkan menghalangi air, lebih baik diputar-putar gini. Seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat, diputar-putar supaya airnya masuk. Ya, demikian pula cincin, takut airnya nggak masuk diputar-putar gini, supaya airnya masuk, begitu. Kotor kenapa? Kan dikeluarkan udah keluar otomatis Pak. Kecuali kalau banyak tanah masuk sini ke panah gitu. Nggak perlu. Hah? Insya Allah semua paham insya Allah ya. Paham tuh, udah cukup. Oh gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Baik, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Sesi kedua kapan? Pada asar ini? Ngopi dulu, makan dulu. Iyalah. Ya, yang mau habis sholat asar nanti mau zikir petang. Kemudian ngopi ya setengah jam lah, kita mulai jam sekitar jam 4 lah ya. Jam 4 ya. Tapi, hah? Hah? Iya bisa itu. Iya, iya bagus. Iya, betul. Tapi kita tutup subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.